Saat dia minta dipijit itu, Mungkin tidak terlalu spesifik, tidak apa-apa ya, karena kan mengingat ini kan tayangan ditonton oleh jadi banyak. pada saat dia minta dipijit itu, dia pijitnya bagian kaki loh. Ibaratnya bukan bagian-bagian yang vital. Iya, dimana dia mikirnya, oh dia capek, yang dipijit kaki. Dan untuk laki-laki normal ya, kalau dipijit kaki harusnya biasa-biasa aja. Gitu. Cuman si SJ ini meminta untuk naik ke atas, di mana dia nunjuk bagian-bagian yang hampir dekat dengan tempat yang sensitif. Ya. Cuman adik ipar saya itu menolak karena dia pikir, loh, kok di area situ? Tapi sama laki loh. Iya betul. Akhirnya dia nggak enak nolak, tapi tetap mijit, cuman di area paha deket dengkul. Nah, dia mulai curiga dan nggak enak hati, makanya dia izin sholat. Sebagai alasan aja. Iya betul. Bang, saya mau sholat tahajud, saya izin. Nanti habis sholat tahajud pijitin saya lagi ya. Itu sama adik ipar saya dilama-lamain sengaja biar nggak ada kejadian itu lagi. Tapi dari pihak SJ teriak-teriak manggil lagi, terbangun ya kan, dan nyebut nama adik saya, katanya mau mijitin lagi. Di saat itu dia sempat cerita tidak ada orang lain di rumah itu yang barangkali asistennya sama supirnya yang sama-sama laki dan punya kamar sendiri. Baik. Tahu kejadian itu artinya melihat atau tidak, atau mendengar sesuatu? Menurut keterangan adik ipar saya sih, dia terbangun ketika adik saya tuh berteriak astagfirullahaladzim, itu dia terbangun asistennya. Tapi responnya si asisten itu nggak ngebantu adik saya, tapi malah buru-buru mandi dan keluar rumah. Nah, pada saat asisten dan supirnya itu pergi keluar rumah, waktu itulah yang dipakai sama adik saya untuk kabur. Lari, cari security, cari keamanan untuk minta tolong diantarkan ke polsek. Gitu. Baik. Saya ingin tahu juga begitu loh, apakah memang kita bicara mungkin sama manusia ya, P dan A begitu juga Bang Osner, namanya manusia kan ada early warning ya, gitu loh, artinya ada batasan. Tadi saya sepakat dengan A begitu bahwa sebetulnya kan ada batasannya, sehingga dia oke lah mungkin mencari-cari alasan dengan mengatakan sholat tahajud seperti itu begitu. Tapi pertanyaannya kemudian kok masih mau lagi gitu loh. Jangan-jangan ada ancaman di sini ya. Kita coba akan korek ini lebih dalam lagi. Gitu. Ada tidak sih selama perkenalan beberapa kali dengan tersangka Saiful Jamil ini, DS ini dijanjikan sesuatu karena ingin menginap, ada janji, oke, kamu akan menjadi asisten, oke, kamu bantu saya. Ada tidak seperti itu? Pernyataan tegas sih nggak ada ya. Cuma perilaku dari SJ itu memperlakukan adik saya itu seperti layaknya asisten ya, sehingga adik saya itu punya harapan gitu loh, dimana ingin diorbitkan atau paling enggak dia memiliki pekerjaan di mana bisa bantu orang tua saya. Karena kan mbaknya tahu sendiri ya, kami dari menengah ke bawah yang perekonomiannya tuh nggak seperti SJ gitu. Tapi Saiful Jamil ini tahu bahwa DS ini mau menginap, mau membantu itu untuk mencari pekerjaan. Diketahui yang tersangka. Orang tahu juga deh kalau si SJ, karena kita nggak pernah yang namanya komunikasi langsung dengan SJ. Tapi dari pengakuannya adik Mbak DS, dia sih nggak pernah cerita tentang apapun tentang keluarga gitu, karena ya itu urusan pribadinya dia menurut dia gitu. Oke, saya ke P. Pertanyaan saya tadi, mungkin Anda mendapatkan keterangan dari adik Anda begitu di Polsek terkait dengan adakah indikasi ancaman, Mas P? Karena kita laki-laki ya, ini saya bertanya sama laki-laki, Bang Osner juga. Ada early warning tentunya ada ya, Bang Osner ya, early warning. Jadi ketika ada gelagat-gelagat yang sudah mulai agak mencurigakan, seharusnya kita pergi dari situ. Atau mungkin berteriak, atau apa gitu. Ada nggak mungkin? Ya, pada waktu pengakuan dari adik saya, ketika sudah ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adik saya kaget. Namanya orang capek kan, nggak kerasa ya, kaget. Begitu udah mulai kerasa, sampai bilang astagfirullahaladzim, sehingga si SJ ini lari ke kamarnya, balik sampai sama adik saya karena masih penasaran dan rasa kaget diberaniin diri nih, nyamperin si SJ. Oh, adik DS nyamperin SJ untuk nanya, kok abang tega sih gitu. Kok saya diginin, kenapa abang tega sih, digituin. Sambil itu si SJ menurut pengakuan adik saya bilang, udah kamu mandi sana, gituin. Kok abang tega sih, gituin.
kamu mau duit gak? Udah mandi sana buat sholat subuh gitu. Itu ada pernyataan keluar dari mulut Saiful Jamil. Iya, hanya itu yang diucapkan. Sampai akhirnya pas si SJ untuk mandi ya, melakukan mandi, adik saya lihat pembantunya udah siap-siap karena pintu semua udah dibuka. Di saat itulah waktu yang dimanfaatkan untuk adik saya untuk kabur. Sampai sepatu aja belum dipakai, diangkat. Dia berusaha dia berusaha netralin keadaan yang nekan dia sampai akhirnya nemuin pos security komplek gitu. Dari security kompleks itu dia cerita pun security komplek awalnya masih belum percaya. Ada hal lain nggak selain tadi Anda mengatakan dari pengakuan DS yang menyebutkan bahwa Saiful berusaha untuk mencoba untuk mengalihkan kepanikan korban ya DS dengan cara disuruh mandi dan akan diiming-imingi dengan uang gitu. Ada hal lain mungkin yang menjadi buat DS tuh semakin takut, semakin khawatir. Itu. Ya kita tahu lah ya, namanya ada berita-berita sebelumnya kan, kalau untuk hubungan kayak gitu kan lebih ditakutkan. Jadi di mana adik saya di situ coba kontrol walaupun tertekan, takut kalau dia refleksnya teriak atau minta tolong, yang dimana justru menimbulkan atau menarik hal-hal kriminal yang lain nanti takutnya. Maksud yang Anda maksud ini, yang maksud DS maksudkan adalah berontak gitu? Iya betul, dia secara refleks aja, di situ dia coba kontrol. Ini kalau teriak, gue bakalan mati kak, karena lu tahu kalau orang yang kayak gitu tahu sendiri. Oke, tapi faktanya Saiful Jamil tidak marah, tidak emosi. Tidak emosi. Nah karena di situ adik saya ngambil momennya di situ, di saat beliau mandi, si SJ mandi, pembantunya atau asistennya sudah mau jalan keluar ke masjid untuk melakukan ibadah. Di situ adik saya memanfaatkan waktu untuk kabur karena memang nggak bawa kendaraan kan adik saya. Sebelum ke pengacaranya ya Bang Osnar, saya kembali lagi ke A. Ini mungkin kita dengan segala hormat ya, tidak ada maksud apapun begitu. Kalau kita boleh mengetahui seluk beluk atau latar belakang DS ya. Sampai saat ini masih sekolah? Masih, kelas 3 kelas SMA. Mau ujian lagi. Kabarnya punya pacar? Dia punya pacar. Jadi selama kemarin sebelum kenal Saiful Jamil pun dia sering ngenalin gitu loh. Walaupun ngenalinnya tuh, Kak nih pacar aku lewat handphone. Ke Saiful Jamil? Enggak dong, ke saya. Terus namanya anak-anak ABG segitu ya, entah 2 minggu, sebulan putus ganti lagi, wajar lah gitu kan. Jadi menurut saya adik saya tuh normal gitu. Jadi kalau ada tudingan-tudingan adik saya sejenis kayak dia gitu. Tapi Anda menyadari nggak kalau misalnya adik ipar Anda ini ngefans banget sama Enggak. Gini loh, menurut pengakuan adik saya bukan ngefans banget gitu loh. Hanya karena dia sering nonton di akademi, di suatu acara TV makanya dia memprioritaskan satu artis di situ yang dia suka gitu. Bukan berarti dari sekian banyak artis dia paling suka dengan Saiful Jamil. Artinya secara kebetulan ketika datang ke satu program itu memang bertemunya dengan Saiful Jamil. Iya betul. Karena yang memberikan respon lebih itu dia gitu loh. Karena hanya si Saiful Jamil lah yang memberikan respon lebih, sehingga wah dia menghargai saya loh sebagai penonton, ibaratnya. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau kita mungkin berkaca ke pernyataan Mbak Eli tadi, bahwa artis ini termasuk Saiful Jamil ini gemar memberikan uang gitu Bang Osnar. Iya kan, gemar memberikan uang. Dan melalui pemberitaan beberapa kali begitu diketahui adik Anda ini sering juga menerima uang meskipun tidak terlalu besar jumlahnya, 50.000 dan lain-lainnya gitu. Tapi frekuensinya sering. Apakah karena mengiming-iming uang ini sehingga akhirnya mau saja dekat begitu saja dengan diajak nginep di rumah yang baru kenal seperti itu? Diajak nginepnya itu dalam artian mungkin saya kalau diminta tenaga saya akan diberikan uang gitu loh. Dimana diajak nginepnya ini bukan tanda kutip dia mau diginiin, mau digituin gitu loh. Tapi dengan artian tenaga saya dibutuhkan, apalagi saya lihat asistennya itu kewalahan menurut adik saya ya. Waktu dia melihat setiap kali ada acara TV asistennya tuh seperti kewalahan. Nah, mungkin tenaga saya dibutuhkan kali ya. Untuk bantu-bantu, lumayan lah kalau nanti saya dikasih uang gitu kan.
bukan berarti saat diajak nginap atau diajak bersama dengan Saiful Jamil tuh dia mau diapa-apain terus dikasih uang. Enggak gitu. Kita juga harus perlu konfirmasi karena kabarnya kalau dari pernyataan salah satu rekan Saiful Jamil, DS ini bukanlah penonton yang datang untuk dibayar. Ya, bukan. Artinya datang dengan kemauan sendiri. Ya, gitu ya. Keluarga tahu ya bahwa DS ini datang ke acara sesuatu program untuk menonton dan lain sebagainya, tahu. Oke. Itu pun taunya kalau untuk yang pertemuan pertama, pertemuan kedua itu taunya setelah dia datang, dia cerita, "Kak, kemarin nonton nih acara ini," gitu kan, ketemu si Saiful Jamil gitu kan. Nah, terus dia bersikap seperti aku ini asistennya gitu. Doain aja, siapa tahu ada rezeki di situ gitu. Oke. Orang tua saat ini bagaimana menyikapi kasus ini? Ya, kalau orang tua benar-benar shock banget. Orang tua mana sih yang secara lapang dada ibaratnya nerima kenyataan bahwa anaknya seperti itu ya. Nah, jadi ya diberlakukan seperti itu. Jadi orang tua sampai saat ini masih shock keadaannya. Makanya kenapa dari saya yang ditunjuk, karena memang saya sebagai perwakilan dari keluarga. Oke. Selama ini tidak pernah ada himbauan dari keluarga begitu loh, mengingat buktinya, faktanya KPAI aja ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia saja tuh merilis begitu bahwa ya waspadalah kepada pihak-pihak atau figur-figur artis yang ya mohon maaf dengan segala hormat kebanci-bancian seperti itu. Sudah, justru malah saya yang dari yang ngingetin waktu di saat adik saya izin yang pas SMS minta tolong suruh SMS ke orang tua saya yang ngingetin, "Dek, walaupun kamu di rumah orang, tetap ibadah jangan putus dan jangan sampai bergaul dengan kaum." Itu diingatkannya kapan? Diingatnya pada pas waktu malam yang di SMS itu. Iya. Malam sebelumnya, karena ini kan bukan nginap pertama kali kan saat itu ya? Itu yang pertama kali. Pertama kali justru. Oke, itu sudah diingatkan oleh pihak keluarga. Tapi dekat dengan kalangan artis yang seperti ini baru tahu juga sekarang ini. Iya, betul. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak pernah. Oke. Bang Osner, kita mengetahui Bang, ada ini mungkin terakhir ya, sekaligus penutup begitu. Kita ketahui bahwa pengacara dari Saiful Jamil, ini keluarga kan tidak terima, kabarnya kan seperti itu. Ini minta disebutnya sebagai korban, jangan sebagai tersangka begitu. Dan membantah bahwa sudah pernah mengakui itu tidak pernah gitu. Tidak benar informasi tersebut. Ya, kita bisa melihat ataupun mendengar berita-berita pertama sekali ya, bahwa Bang Ipul itu ketika dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan buat BAP ya, dan didampingin oleh pengacara, di situ kan jelas dituangkan dalam BAP bahwa mengakuin hilaf dan minta maaf ya. Nah kemudian penutupan BAP ditandatangani oleh tersangka dan pengacara. Artinya ya sudah jelas pertama sekali. Nah kalau dibilang korban, yang korban itu murni adalah ADS. Karena apa? Pada saat kejadian itu Bang Ipul itu kan bukan di kamarnya. Kalau di kamarnya kejadian, ya DS yang datang sana bisa dong beralibi atau berdalil sebagai korban. Tapi ini kan kejadian di kamar atau di ruang yang pada saat itu DS sedang tidur pulas. Ya. Kemudian yang mengajak untuk menginap di rumah Bang Ipul itu kan Bang Ipul sendiri, bukan permintaan oleh klien kami DS. Baik. Ya. Nah, yang jelas perlu diketahui oleh kalangan publik sampai saat ini ketenangan akibat dari perlakuan itu ya sampai saat ini belum pulih. Jam 4 Artinya pagi. indikasi damai yang dikatakan oleh pihak pengacara dari Saiful Jamil itu benar atau tidak? Sampai saat ini belum pernah. Saya ingin dengar dari keluarga Bang. Siap. Benar atau tidak? Gini, damai yang dimaksud dari pihak Saiful Jamil pun nggak ada yang namanya datang ke kami untuk minta maaf ya. Sama sekali? Sama sekali, sampai detik ini. Baik itu keluarganya Saiful Jamil? Tuh, nggak ada sama sekali. Kita belum pernah sama sekali ketemu ya. Kalau maaf itu Belum. ada? Kita maafin, tapi bukan berarti kita cabut perkara dan damai gitu aja, enggak. Hukum tetap berjalan, orang kayak gitu harus dihukum. Baik. Oke, orang kayak gitu harus. Baik. Bang Osner. Bang Teh. Bang Osner? Ya, kita tunggulah Bang ya perkembangan lebih lanjut seperti apa. Yang jelas tentunya akan tetap memberikan pendampingan hukum ya kepada keluarga korban ya. Siap. Oke. Dan pernyataan dari keluarga Dari keluarga? Kita akan coba
kita coba konfirmasi kembali. Ada pihak lain, ada dari pengacara Saiful Jamil dan juga dari pihak kepolisian. Kak, nih pacar aku lewat mengenalkan handphone. ke Saiful Jamil? Enggak dong, ke saya. Terus namanya anak-anak ABG segitu ya, entah 2 minggu, sebulan putus ganti lagi, wajar lah, gitu kan. Jadi menurut saya adik saya tuh normal gitu. Jadi kalau ada tudingan-tudingan adik saya sejenis kayak dia gitu. Tapi Anda menyadari nggak kalau misalnya adik ipar Anda ini ngefans banget sama Enggak. Gini loh, menurut pengakuan adik saya bukan ngefans banget gitu loh. Hanya karena dia sering nonton di akademi, di suatu acara TV makanya dia memprioritaskan satu artis di situ yang dia suka gitu. Bukan berarti dari sekian banyak artis dia paling suka dengan Saiful Jamil. Artinya secara kebetulan ketika datang ke satu program itu memang bertemunya dengan Saiful Jamil. Iya, betul. Karena yang memberikan respon lebih itu dia gitu loh. Karena hanya si Saiful Jamil lah yang memberikan respon lebih, sehingga wah, dia menghargai saya loh sebagai penonton, ibaratnya. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau kita mungkin berkaca ke pernyataan Mbak Eli tadi, bahwa artis ini termasuk Saiful Jamil ini gemar memberikan uang gitu Bang Osner. Iya kan, gemar memberikan uang. Dan melalui pemberitaan beberapa kali begitu diketahui adik Anda ini sering juga menerima uang meskipun tidak terlalu besar jumlahnya, 50.000 dan lain-lainnya gitu. Tapi frekuensinya sering. Apakah karena mengiming-iming uang ini sehingga akhirnya mau saja dekat begitu saja dengan diajak nginep di rumah yang baru kenal seperti itu? Diajak nginepnya itu dalam artian, oh mungkin saya kalau diminta tenaga saya akan diberikan uang gitu loh. Dimana diajak nginepnya ini bukan tanda kutip dia mau diginiin, mau digituin gitu loh. Tapi dengan artian, oh ya tenaga saya dibutuhkan, apalagi saya lihat asistennya itu kewalahan menurut adik saya ya. Waktu dia melihat setiap kali ada acara TV asistennya tuh seperti kewalahan. Nah, oh mungkin tenaga saya dibutuhkan kali ya. Untuk bantu-bantu, lumayan lah kalau nanti saya dikasih uang gitu kan. Bukan berarti saat diajak nginap atau diajak bersama dengan Saiful Jamil tuh dia mau diapa-apain terus dikasih uang, enggak gitu. Kita juga harus perlu konfirmasi karena kabarnya kalau dari pernyataan salah satu rekan Saiful Jamil, DS ini bukanlah penonton yang datang untuk dibayar. Ya, bukan. Artinya datang dengan kemauan sendiri. Seperti itu gitu. Tapi pertanyaannya kemudian kok masih mau lagi gitu loh. Jangan-jangan ada ancaman di sini ya. Kita coba akan korek ini lebih dalam lagi. Gitu. Ada tidak sih selama perkenalan beberapa kali dengan tersangka Saiful Jamil ini, DS ini dijanjikan sesuatu karena ingin menginap, ada janji, oke, kamu akan menjadi asisten, oke, kamu bantu saya. Ada tidak seperti itu? Oh, pernyataan tegas sih nggak ada ya. Cuma perilaku dari SJ itu memperlakukan adik saya itu seperti layaknya asisten ya, sehingga adik saya itu punya harapan gitu loh, dimana ingin diorbitkan atau paling enggak dia memiliki pekerjaan di mana bisa bantu orang tua saya. Karena kan mbaknya tahu sendiri ya, kami dari menengah ke bawah yang perekonomiannya tuh nggak seperti SJ gitu. Tapi Saiful Jamil ini tahu bahwa DS ini mau menginap, mau membantu itu untuk mencari pekerjaan. Diketahui ya tersangka? Orang tahu juga deh kalau si SJ, karena kita nggak pernah yang namanya komunikasi langsung dengan SJ. Tapi dari pengakuannya adik Mbak DS, dia sih nggak pernah cerita tentang apapun tentang keluarga gitu, karena ya itu urusan pribadinya dia menurut dia gitu. Oke, saya ke P. Pertanyaan saya tadi, mungkin Anda mendapatkan keterangan dari adik Anda begitu di Polsek terkait dengan adakah indikasi ancaman, Mas P? Karena kita laki-laki ya, ini saya berkata sama laki-laki, Bang Osner juga ada early warning, tentunya ada ya Bang Osner ya, early warning. Jadi ketika ada gelagat-gelagat yang sudah mulai agak mencurigakan, seharusnya kita pergi dari situ atau mungkin berteriak atau apa gitu. Ada nggak mungkin? Ya, pada waktu pengakuan dari adik saya ketika sudah ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adik saya kaget. Namanya orang capek kan, nggak kerasa ya, kaget. Begitu udah mulai kerasa sampai bilang astagfirullahaladzim, sehingga si SJ ini lari ke kamarnya, balik sampai sama adik saya karena masih penasaran dan rasa kaget diberaniin diri nyamperin si SJ. Oh, adik DS nyamperin SJ untuk nanya, kok abang tega sih gitu. Kok saya diginin, kenapa abang tega sih, digituin. Sambil itu si SJ
menurut pengakuan adik saya bilang, udah kamu mandi sana, gituin. Kok abang tega sih, gituin. Kamu mau duit gak? Udah mandi sana buat sholat subuh, gituin. Itu ada pernyataan keluar saat dia minta dipijit itu. Mungkin tidak terlalu spesifik, tidak apa-apa ya, karena kan mengingat ini kan tayangan ditonton oleh Jadi banyak. pada saat dia minta dipijit itu dia pijitnya bagian kaki loh. Ibaratnya bukan bagian-bagian yang vital. Iya, dimana dia mikirnya oh dia capek yang dipijit kaki, dan untuk laki-laki normal ya kalau dipijit kaki harusnya biasa-biasa aja gitu. Cuman si SJ ini meminta untuk naik ke atas, di mana dia nunjuk bagian-bagian yang hampir dekat dengan tempat yang sensitif. Ya. Cuman adik ipar saya itu menolak karena dia pikir, loh, kok di area situ? Tapi sama laki loh. Iya betul. Akhirnya dia nggak enak nolak, tapi tetap mijit, cuman di area paha deket dengkul. Nah, dia mulai curiga dan nggak enak hati, makanya dia izin sholat. Sebagai alasan aja. Iya betul. Bang, saya mau sholat tahajud, saya izin. Nanti habis sholat tahajud pijitin saya lagi ya. Itu sama adik ipar saya dilama-lamain sengaja biar nggak ada kejadian itu lagi. Tapi dari pihak SJ teriak-teriak manggil lagi, terbangun ya kan, dan nyebut nama adik saya, katanya mau mijitin lagi. Di saat itu dia sempat cerita tidak ada orang lain di rumah itu yang barangkali asistennya sama supirnya yang sama-sama laki dan punya kamar sendiri. Baik. Tahu kejadian itu artinya melihat atau tidak, atau mendengar sesuatu? Menurut keterangan adik ipar saya sih, dia terbangun ketika adik saya tuh berteriak astagfirullahaladzim, itu dia terbangun asistennya. Tapi responnya si asisten itu nggak ngebantu adik saya, tapi malah buru-buru mandi dan keluar rumah. Nah, pada saat asisten dan supirnya itu pergi keluar rumah, waktu itulah yang dipakai sama adik saya untuk kabur, lari, cari security, cari keamanan untuk minta tolong diantarkan ke polsek. Gitu. Baik. Saya ingin tahu juga begitu loh, apakah memang kita bicara mungkin sama manusia ya, P dan A begitu juga, Bang Osner. Namanya manusia kan ada early warning ya, gitu loh. Artinya ada batasan. Tadi saya sepakat dengan A begitu bahwa sebetulnya kan ada batasannya, sehingga dia oke lah mungkin mencari-cari alasan dengan mengatakan sholat tahajud dari mulut Saiful Jamil. Hanya itu yang diucapkan. Sampai akhirnya pas si SJ untuk mandi ya, melakukan mandi, adik saya lihat pembantunya udah siap-siap karena pintu semua udah dibuka. Di saat itulah waktu yang dimanfaatkan untuk adik saya untuk kabur. Sampai sepatu aja belum dipakai, diangkat. Dia berusaha dia berusaha netralin keadaan yang nekan dia, sampai akhirnya nemuin pos security komplek gitu. Dari security kompleks itu dia cerita pun security komplek awalnya masih belum percaya. Ada hal lain nggak selain tadi Anda mengatakan dari pengakuan DS yang menyebutkan bahwa Saiful berusaha untuk mencoba untuk mengalihkan kepanikan korban ya DS dengan cara disuruh mandi dan akan diiming-imingi dengan uang gitu. Ada hal lain mungkin yang menjadi apa ya, buat DS tuh semakin takut, semakin khawatir. Itu. Ya kita tahu lah ya, namanya ada berita-berita sebelumnya kan, kalau untuk hubungan kayak gitu kan lebih ditakutkan. Jadi di mana adik saya di situ coba kontrol walaupun tertekan, takut kalau dia refleksnya teriak atau minta tolong, yang dimana justru menimbulkan atau menarik hal-hal kriminal yang lain nanti takutnya. Maksud yang Anda maksud ini, yang maksud DS maksudkan adalah berontak gitu? Iya betul, dia secara refleks aja, di situ dia coba kontrol. Ini kalau teriak, gue bakalan mati kak. Karena lu tahu kalau orang yang kayak gitu tahu sendiri. Tapi faktanya Saiful Jamil tidak marah, tidak emosi. Tidak emosi. Nah, karena di situ adik saya ngambil momennya di situ, di saat beliau mandi, si SJ mandi, pembantunya atau asistennya sudah mau jalan keluar ke masjid untuk melakukan ibadah, di situ adik saya memanfaatkan waktu untuk kabur. Karena memang nggak bawa kendaraan kan adik saya. Sebelum ke pengacaranya ya, Bang Osner, saya kembali lagi ke A mungkin. Ini mungkin kita dengan segala hormat ya, tidak ada maksud apapun begitu. Kalau kita boleh mengetahui seluk-beluk atau latar belakang DS.
Sampai saat ini masih sekolah? Masih, kelas 3 Kelas SMA. 3 SMA. Mau ujian lagi. Kabarnya punya pacar? Punya, dia punya pacar. Jadi selama kemarin sebelum kenal Saiful Jamil pun dia sering ngenalin gitu loh. Walaupun ngenalinnya tuh ya gitu ya. Keluarga tahu ya bahwa DS ini datang ke acara sesuatu program untuk menonton dan lain sebagainya, tahu? Tahu. Oke. Kayak itu pun taunya kalau untuk yang pertemuan pertama, pertemuan kedua itu taunya setelah dia datang, dia cerita, "Kak, kemarin nonton nih acara ini," gitu kan, ketemu si Saiful Jamil gitu kan. Nah, terus dia bersikap seperti aku ini asistennya gitu. Doain aja, siapa tahu ada rezeki di situ gitu. Oke. Orang tua saat ini bagaimana menyikapi kasus ini? Ya, kalau orang tua benar-benar shock banget. Orang tua mana sih yang secara lapang dada ibaratnya nerima kenyataan bahwa anaknya seperti itu ya. Nah, jadi ya diberlakukan seperti itu. Jadi orang tua sampai saat ini masih shock keadaannya. Makanya kenapa dari saya yang ditunjuk, karena memang saya sebagai perwakilan dari keluarga. Oke. Selama ini tidak pernah ada himbauan dari keluarga begitu loh, mengingat buktinya, faktanya KPAI aja ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia saja tuh merilis begitu bahwa ya waspadalah kepada pihak-pihak atau figur-figur artis yang ya mohon maaf dengan segala hormat kebanci-bancian seperti itu. Sudah, justru malah saya yang dari yang ngingetin. Waktu di saat adik saya izin yang pas SMS minta tolong suruh SMS ke orang tua saya yang ngingetin, "Dek, walaupun kamu di rumah orang, tetap ibadah jangan putus dan jangan sampai bergaul dengan kaum." Itu diingatkannya kapan? Diingatnya pada pas waktu malam yang di SMS itu. Iya. Malam sebelumnya, karena ini kan bukan nginap pertama kali kan saat itu ya? Itu yang pertama kali. Pertama kali justru. Oke, itu sudah diingatkan oleh pihak keluarga. Tapi dekat dengan kalangan artis yang seperti ini baru tahu juga sekarang ini. Iya, betul. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak pernah. Oke. Bang Osner, kita mengetahui Bang, ada ini mungkin terakhir ya, sekaligus penutup begitu. Kita ketahui bahwa pengacara dari Saiful Jamil, ini keluarga kan tidak terima, kabarnya kan seperti itu. Ini minta disebutnya sebagai korban, jangan sebagai tersangka begitu. Dan membantah bahwa sudah pernah mengaku itu tidak benar gitu. Tidak benar informasi tersebut.